Walhasil datang, oh ternyata ada di sana yang meninggal, datang ke sana. Ternyata waktu datang ke sana, cerita juga kawan, tadi sebelum kau ado yang sudah datang ke sini, yang pertama mengucapkan takziah kepada kami, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar nyerah. Nah, aku tidak akan bisa nyaingi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena memang luar biasa. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sahabat yang sudah dijamin masuk surga, tapi semangat ibadahnya luar biasa. Abu Bakar sudah dijamin masuk surga, Sayyidina Umar sudah dijamin masuk surga. Kalau kita apa lagi? Bayangkan kalau kita, nama kita tuh sudah ditunjuk Nabi masuk surga. Nah, Tuyib, kau bakal masuk surga. Oh, jadilah 2 minggu libur ke masjid dulu. Masya, istirahat dulu. Walhasil, nama kita sudah ada di surga. Walhasil, kalau Nabi sudah ngomong pasti, tapi sahabat la ilaha illallah, semangat luar biasa, berjuang agar mereka bisa dekat dengan Nabi besar Muhammad. Surganya tuh pengen yang tertinggi. Nah, maka kita kalau minta surga, was'alil firdaus, mintalah surga firdaus yang tertinggi. Walhasil, jangan minta yang ecek-ecek, jangan minta yang di bawah, apalagi emperannya. Tidak apa-apa lah Ustaz, masa surga di emperan jadilah, jangan. Kaget malah bahaya. Julak ke malaikat selesai kita. Walhasil, ngapa kau duduk di sini? Turun. Walhasil. Jadi minta yang paling tinggi, tapi usaha kita harus tinggi. Nah, perjuangan kita harus hebat. Seperti para sahabat, tahu mereka. Maka mereka tidak apa-apa, rumah jauh dari masjid, asar pahalanya besar, anugerahnya hebat. Masya Allah, itu sahabat. Yang mudah-mudahan Allah berikan kita semangat seperti para sahabat baginda Nabi besar Muhammad. Allah yang memberi kekuatan kepada sahabat, Allah yang sama yang bisa memberikan kepada kita. Tidak ada yang mustahil. Nah, Allah yang memberikan anugerah kepada mereka sahabat, dan Allah juga hari ini yang bisa memberikan anugerah kepada kita. Masya Allah, jangan pernah kecil hati kita. Anugerah Allah tetap sama, pemberian Allah tetap sama, hanya terkadang semangat kita yang berbeda. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi aw raha, siapa orang yang datang menuju masjid di pagi hari dan sore hari, adallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghadatan aw raha, maka Allah akan berjumpa dengan hambanya di setiap pagi dan petang di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia dapat kenikmatan. Puncak kenikmatan di surga itu bukan makanannya, bukan minumannya, bukan ranjang kasurnya, bukan bidadarinya, tapi kenikmatan terbesar adalah bisa mendapatkan ridha Allah dan bisa memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu puncaknya. Maka Allah tanya kepada sahabat, sudah kuberikan semuanya? Sudah. Apakah kalian puas? Puas ya Allah. Tapi masih ada satu yang kami harapkan ya Allah. Apa itu? Ridhaka ya Rabb. Ridhamu ya Allah. Masya Allah. Kalau Allah sudah ridha, maka itulah puncak kenikmatan kita di surga. Masya Allah kita. Maka surga itu tidak terbayang indahnya. Makin hari makin nikmat, makin hari makin istimewa. Nah, makannya makin enak, makin lezat, terus meningkat. Tidak ada batasnya. Abadan sarmada, selama-lamanya. Masya Allah. Nabi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatil maktubah, siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju salat wajib, salat maktubah. Jadi dari rumah persiapan wudhu sempurna untuk menuju salat wajib. Fa ajruhu ka ajrin hajin muhrimin. Masya Allah, maka baginya akan dapat pahala balasan seperti orang pergi haji. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Jadi orang bersuci dari rumah menuju salat 5 waktu, salat yang wajib, maka pahalanya seperti orang pergi haji. Ya Allah. Wa man kharaja ila tasbih duha, siapa yang keluar dari rumah menuju salat sunnah duha, salat sunnah duha, la yamsibuhu illa iya, dan dia tidak niat kecuali untuk salat sunnah. Fa ajru ka ajrin mu'tamirin, maka baginya akan dapat pahala orang yang umroh. Masya Allah. Bagi kita yang belum sempat, atau belum ada ongkos untuk pergi haji, pergi umroh, Masya Allah, maka kita niat.
Nah, dengan salat 5 waktu, dengan salat sunnah, itu dapat pahala yang besar. Nah, salatu ala ithni salatin lallahu bainahuma kataba fil illiyin. Jadi antara salat ke salat berikutnya dan tidak ada ucapan yang lalai, tidak ada omongan yang ngelantur, maka baginya tercatat fil illiyin bersama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka ini pahala yang luar biasa Allah berikan untuk datang salat. Maka berjuang kita, jangan sampai tinggal salat berjamaah, terkhusus salat yang wajib. Wa an Buraidah bin Husayb al-Islami radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam basyiril masyaina fi dhulami ilal masajid binuri tam yaumil qiyamah. Beri kabar gembira. Siapa? Mereka yang di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Masya Allah. Jadi solat yang gelap itu 2, solat isya dan solat subuh. Nah, 2 solat yang gelap. Beri kabar gembira kata Nabi untuk mereka yang solat di kegelapan malam menuju masjid. Menuju masjid dalam kegelapan malam untuk solat dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Masya Allah. Jadi pahala itu sesuai dengan jenis amal. Nah, al-jaza min jinsil amal. Nah, pahala itu sesuai. Orang yang biasa datang ke masjid dalam keadaan gelap, Allah akan berikan cahaya sempurna di hari kiamat. Orang yang biasa nolong orang, maka Allah akan tolong dia di dunia akhirat. Man yassara an mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Jadi pahala itu sesuai. Nah, orang yang biasa nutupi aib orang, maka aibnya akan ditutupi oleh Allah. Orang yang biasa nerangi masjid, maka kuburannya akan bercahaya, akan diterangi Allah. Jadi sesuai dengan jenis amalnya. Jadi kita nih, kalau pengen dapat pahala yang setimpal, maka lakukanlah. Walhasil apapun kita punya keahlian, punya ilmu, yang biasa nolong orang, maka Allah akan tolong dia. Itu sudah pasti. Nah, Allah tidak pernah ingkar janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan kita merasa akulah baik dengan orang, Ustaz. Aku sudah nolong dia, aku sudah bantu dia. Kenapa balasnya dia tidak baik dengan aku? Jangan mengharap dari manusia, dari Allah. Tenang saja. Kalau orang yang kita baiki tidak membalas kebaikan kepada kita, ada Allah yang maha baik akan memberikan kebaikan untuk kita. Sudah usah khawatir. Kadang ini kita kecewa. Kita lah baik, kita lah tulus, kita lah tolong, kita lah bantu. Ternyata jangankan baik lagi dengan kita, terima kasih pun tidak. Kecewa kita. Jadilah, berhentilah bantu dia. Masya Allah. Kata aguk budak itu. Walhasil aku baiki, malah dia tak baik dengan aku. Na'udzubillah. Jadi kita masih menggantungkan dengan manusia. Padahal Allah yang sudah menyiapkan, tenang. Kalau tidak baik dari dia, nanti Allah akan datangkan kebaikan itu dari orang lain. Al-jaza min jinsil amal. Maka balasan itu sesuai dengan jenis amalnya. Masya Allah. Jadi ini orang-orang yang sering datang ke masjid. Inilah yang orang yang sering memakmurkan rumah Allah. Orang-orang yang sering hadir majelis ilmu. Nanti tenang saja. Kita kalau hari ini senang dengan ilmu, cinta dengan ilmu, dan kita hormat dengan ahli ilmu, maka nanti Allah akan hadirkan anak keturunan kita yang akan menjadi ahli ilmu. Tidak anak kita, cucu kita. Masya Allah. Begitulah. Karena pemberian itu asir yasri, keberkahan itu ngalir. Masya Allah. Dan untuk kita, pasti untuk anak keturunan kita. Maka doa Nabi Ibrahim, Allah berikan Nabi besar Muhammad setelah 500 tahun. Bayangkan, apakah Nabi Ibrahim doa sia-sia? Nah, Nabi Ibrahim doa ternyata diwujudkan setelah 500 tahun berkat doanya. Masya Allah. Jadi jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Allah, dan jangan pernah mencari balasan dari manusia, maka kita akan kecewa. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masyauna ila al-masjid binuri fi dhulami ulaika al-khawaduna fi rahmatillah. Siapa orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam, maka mereka dinaungi dengan rahmat Allah, dilindungi oleh Allah. Jadi kalau pengen dapat perlindungan khusus dari Allah, nah maka datanglah salat berjamaah di kegelapan malam.
sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Yakin kita, Allah lindungi kita, Allah jaga kita dari semua keburukan, dari semua bala musibah dunia akhirat. Allah jaga kita asal kita yakin. Masya Allah. Akhrajahu Ibnu Majah wa Ibnu Asakir, riwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa an Sahal bin Sa'id, hadis yang terakhir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyubashshiral masya'una fi dhulami ilal masjid binuri tam yaumil qiyamah. Nah, untuk kabar gembira untuk mereka yang jalan di kegelapan malam menuju masjid dengan cahaya sempurna. Cahaya inilah yang nantinya membuat Nabi Muhammad tahu dan kenal dengan kita. Masya Allah. Gimana Nabi kenal dengan kita? Tidak pernah ketemu, kita tidak pernah berjumpa, kita tidak pernah bersua, tapi Nabi Muhammad akan tahu, oh ini umatku. Kenapa? Karena dia memiliki cahaya khusus. Jadi umat Nabi Muhammad ini punya cahaya khusus. Dari mana cahayanya? Hural muhajjalin, dari bekas wudhu. Bekas wudhu yang mana? Muka, tangan, kepala, dan kaki. Ini anggota tubuh yang akan keluar cahaya. Wajah akan keluar cahaya. Maka wudhu harus sempurna, wajah harus terkena semua. Yang kedua dari tangan sampai siku. Nah, yang ketiga kepala, yang kelima, yang keempat kaki. Jadi empat ini mengeluarkan cahaya. Oh itu umatku. Langsung Nabi Muhammad tahu dengan kita. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi umat Nabi Muhammad yang nanti di hari kiamat dikenali oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini barakah. Nah, kita yang diberikan keistiqomahan, masya Allah, nikmat anugerah dari Allah untuk bisa sholat berjamaah. Maka nikmat saat bisa sholat jamaah ini anugerah besar. Jangan anggap remeh. Dan sebaliknya musibah besar saat kita tertinggal ibadah. Bahkan Imam Hatim Al-Asam dulu beliau sampai mengeluhkan, nah kenapa orang nih kalau aku terkena musibah, anak meninggal, orang berbondong-bondong datang ke rumahku. Nah sampai dalam riwayat 10.000 orang datang ke rumah beliau untuk takziah karena anak perempuannya meninggal. Tapi apa kata beliau? Wafatatni salatul jamaah falam yu'azzini ahad. Ketika aku tertinggal sholat jamaah, tidak ada satupun orang yang datang ke rumahku untuk bertakziah, untuk mengucapkan bela sungkawa kepadaku. Wah, ini sudah luar biasa. Nah harusnya kata beliau, ini musibah lebih berat, lebih besar daripada hanya sekedar ditinggal oleh anak tercinta. Musibatuddin a'zam min musibatid dunia. Musibah agama itu lebih berat daripada musibah dunia. Masya Allah. Jadi alhamdulillah saat Allah masih bangunkan kita, Allah mampukan kita, Allah hadirkan kita ke masjid, ini tanda cinta Allah untuk kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam cinta Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita harapkan, mudah-mudahan kita istiqomah ya Allah. Nikmat kita punya komplek dekat dengan masjid. Alhamdulillah. Kemarin saat kita keliling di Kalimantan Barat, masya Allah, masuk hutan, nah keluar walhasil jalan tanah, itu mau cari masjid susah. Kita mau sholat sulit. Cari perkampungan kaum muslimin dulu, kampung orang Islam, baru ada masjid situ, baru terasa betul nikmat. Berarti tinggal di Palembang. Walhasil masjid banyak, walhasil seluruh rumah ada masjid. Masya Allah, depan lorong ada musola, nikmat. Sana sulit ya Allah. Nah mau cari makan halal sulit, mau cari masjid sulit, baru terasa betul. Maka kita bersyukur kepada Allah. Jangan kita sia-siakan nikmat yang besar ini. Kalau kita sia-siakan, naudzubillah, nah, nikmat ini Allah ambil, maka kita barulah penyesalan. Walhasil, ini cara kita mensyukuri nikmat Allah dengan menggunakan nikmat ini sesuai dengan aturan Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan Allah selalu berikan kita sehat afiat, berkah dunia akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Mungkin ini kajian kita, mungkin ada pertanyaan diaturi. Wallahu a'lam. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa pertanyaan ini karena yang pertama, masjid kita di rumah sakit itu diperbaiki satu. Ini tempat yang sementara. Ada masjid agung dekat. Apakah kita semua yang di situ juga
dikatakan masjid atau tidak. Karena tempat yang sementara ini kan bukan tempat yang dibangun ini. Apakah ini dikatakan masjid? Naam. Yang pertama. Yang kedua, tadi Ustaz bilang setiap rumah itu harus ada tempat ibadah. Karena ada sunnah Nabi apa betul ini Ustaz? Rumah itu jadikan tempatnya di mana-mana. Terutama kita yang laki-laki ini kan harus sholat sunnah. Sunnah apa ini? Sunnah rawatib kan lebih bagus di masjid kan? Nah, ini sambungannya lagi Ustaz. Apakah memang ada hadis mendengar sunnah rawatib subuh lebih bagus di rumah, lebih baik dari yang lainnya, dan ayatnya pun ditentukan apa betul ini al-nasrah sama al-tarukat papa. Ini yang kedua Ustaz. Yang ketiga, apakah misalnya kita pergi kemana-mana, kita niatkan harus sholat di masjid. Nah, sholat di masjid misalnya kita pergi ke Jakarta, apakah hitungannya dari rumah kita yang sekarang ini atau dari tempat kita tinggal di Jakarta? Terima kasih. Naam. Masya Allah. Naam, yang pertama. Berikut. Langsung. Naam. Yang pertama tadi tentang sholat Jumat. Naam, sholat Jumat apakah dia boleh di selain masjid? Nah, apakah harus di masjid? Karena tadi masjid sedang pembangunan sehingga dialihkan. Jadi tempat pengalihan itu kan bukan hukum masjid. Nah, berarti apakah boleh sholat Jumat di selain masjid? Maka ini ulama membagi. Salah satu dalam mazhab Imam Syafi'i, nah Imam Malik itu membolehkan sholat walaupun tidak di masjid. Nah, untuk sholat Jumat khususnya. Tapi paling afdalnya di masjid jami. Masjid jami. Kalau mazhab Syafi'i lebih ketat. Nah, jadi sholat itu di masjid jami. Masjid yang memang dipergunakan untuk sholat Jumat. Jadi ada masjid jami. Maka kita sebutkan tadi, ada musola, ada masjid jami. Jami ini masjid besar yang memang diperuntukkan untuk sholat Jumat. Karena tidak semua masjid itu mengadakan sholat Jumat. Itu kalau di Timur Tengah. Namanya masjid banyak, tapi yang dipakai sholat Jumat hanya satu di kampung itu. Itulah namanya masjid jami. Walhasil, jadi masjid itu dah harus ada sholat Jumat. Walhasil, tapi kita walhasil karena kondisi dan seterusnya. Nah, maka boleh kata ulama selain masjid kalau seandainya darurat. Tadi masjidnya sedang pembangunan. Walhasil, tapi sebenarnya kalau dia ihtiyat, hati-hati, maka dia memilih masjid yang lain. Kalau seandainya masjid dia sedang renovasi, maka cari masjid terdekat. Alhasil yang masih diperuntukkan, dan seandainya kalau masjid itu masih muat, karena rukhsah keringanan boleh membangun masjid itu dengan syarat masjid yang pertama sudah penuh kapasitasnya, baru bangun masjid lain untuk membantu sholat Jumat. Alhasil jangan minta maaf, masjid pertama masih banyak kosong, nah nak bangun masjid lagi bersaing akhirnya. Alhasil jadi untuk sholat Jumat, jadi secara hukum itu sah untuk sholat, tapi yang paling afdal tetap ada di masjid jami, masjid terbesar. Memang masjid Palembang ini yang betul-betul dulu sampai kan kita belajar tentang sejarah bagaimana masjid Lawang Kidul itu diperdebatkan boleh tidak sholat Jumat sampai ke Mekah, sampai mufti Mekah yang buat itu. Walhasil zaman kiai dulu. Jadi dibagi di satu ulu, nah di seberang ulu ada Morogan, nah kemudian di Ilir di seberang ulu 2 ada Masjid Sungai Lumpur, di tengah-tengah ada Masjid Agung, di pinggir
sebelah kanan ada Masjid Suro, kemudian di sebelah kiri ada Masjid Lawang Kidul. Jadi dibagi oleh ulama. Nah, jadi itu masjid pokok dulu di Palembang. Walhasil karena sudah penuh, maka banyaklah masjid lain untuk membantu sholat jamaah, sholat Jumat. Itu yang pertama. Jadi itulah setiap Jumat kami mengadakan sholat di masjid itu. Naam. Tapi kan kami bukan mukimin. Naam. Tapi kalau dihitung mukimin nggak sampai 4. Nah itu berarti bahasannya orangnya. Nah, hanya kami kan Ustaz, kalau kami ke Masjid Agung, waktu kami mepet, kemudian kami kan lagi meriksa pasien, kan gitu. Maka dibuat di situ. Maka tadi kita bilang, jadi rukhsah, jadi keringanannya itu diperbolehkan untuk membantu sholat di selain masjid jami'. Nah, maka perlu diperhatikan. Kalau beliau bilang tadi, tapi kami Ustaz kurang mukimin. Kalau memang ikut mazhab Syafi'i, nah orang yang hadir salat jamaah 40 itu harus orang mukim semua. Nah, kalau tidak lengkap berarti harus ditambah dengan sholat zuhur, disempurnakan dengan sholat zuhur. Itu mazhab Imam Syafi'i. Nah, yang betul-betul menjaga. Walhasil, walaupun mazhab Imam Malik itu boleh 10. Walhasil. Nah, jadi di sini nanti beda pembahasan lagi. Nah, jadi untuk sholatnya sah, namun agar kesempurnaan sholat itu terjaga, maka ditambah dengan sholat zuhur kalau kurang 40 orang yang mukimin. Nah, itu. Yang kedua, tentang rumah. Jarak antara masjid ke rumahnya. Kalau kita musafir, nah maka ini istimewanya orang musafir. Orang musafir itu diberikan keringanan. 1, sholatnya boleh digabung. 2, sholatnya boleh diringkas. Kalau dia puasa, boleh tidak puasa Ramadan, dengan syarat keluar dari tempatnya sebelum azan subuh. Musafir itu. Jadi kalau mau tidak puasa Ramadan, boleh, tapi dia harus keluar dari kampungnya sebelum azan subuh. Jadi bukan jam 8 baru keluar, itu tidak terhitung sebagai musafir. Karena dalam keadaan berjalan, dia sudah di jalan, baru tidak puasa. Bukan masih di rumah, nah niat untuk tidak puasa, itu salah. Walhasil. Nah, jadi banyak ada keringanan-keringanan yang lain, salah satunya diringankan. Maka kalau kita mau datang tetap ke masjid Ustaz, itu luar biasa. Yang dihitung dari rumah penginapan kita menuju masjid. Nah, adapun dari rumah yang asli kita menuju perjalanan itu terhitung nanti sebagai keringanan-keringanan rukhsah-rukhsah fis safar di dalam perjalanan. Nah, jadi dihitung dari rumahnya. Olah dari rumah tinggal singgah saat itu perhitungannya. Nah, yang ketiga, salat rawatib. Nah, ini penting. Jadi salat sunnah rawatib itu memang disunnahkan di rumah. Seperti tadi, qobliyah subuh nih yang paling bagus nih, Nabi selalu salat di rumah. Setelah salat 2 rakaat baru datang ke masjid. Itu Nabi, karena rumahnya dekat dengan masjid. Tapi ada sahabat yang salatnya di masjid, kenapa? Rumahnya jauh tadi. Walhasil. Jadi ini tergantung situasi. Adapun suratnya Ustaz, salat qobliyah subuh itu tidak boleh terlalu panjang. Tidak boleh. Tidak boleh panjang gini. Maka suratnya Al-Falaq, minta maaf, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas. Itu surat. Katanya Ustaz, ada surat Al-Insyirah, Al-Fil. Ya, itu kata Imam Ghazali. Nah, siapa yang baca man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa yang membaca surat Alam Nashrah dan Alam Taro, maka hari itu tidak akan terkena keburukan. Masya Allah. Itu bukan hadis Nabi. Nah, itu ucapan ulama. Walhasil, mau kita amalkan, monggo, silahkan. Nah, tapi jangan bawa nama Nabi Muhammad. Oke, penting. Walhasil, jadi itu. Jadi suratnya jangan terlalu panjang. Itu saja kaedahnya. Wallahu a'lam. Barakallahu. Terima kasih Pak, ini sedikit saja barangkali sebagai tambahan. Yang pertama, Ustaz mengundang sekalian, kami dari pengurus Masjid Asy-Syakirin
mudah Bapak Ibu nanti kita besok kita tausiah juga sama di Asakir Wahidin dengan bersama Ustaz Tayyib besok pagi subuh. Yang kedua dari Ustaz, misalnya ada orang yang rumahnya dekat musola, tapi dia memilih sholatnya di masjid yang mungkin jaraknya setengah kilo. Mana yang lebih utama Pak? Apakah harus di musola situ tinggalkan? Padahal masih kan jauh Pak, setengah kilo. Jadi ini lebih utama Pak. Dekat musola tapi jujur sholat di masjid yang jauh Pak. Mohon penjelasan Pak. Terima kasih. Naam, Masya Allah. Jadi kalau kita teliti dari hadis-hadis tadi, itu semua menunjukkan ke masjid. Nah, jadi menunjukkan dalil-dalil itu ke masjid. Jadi memang yang paling bagus itu menuju masjid. Nah, walaupun kita bahas tadi di awal, ada musola di tempat kita yang hukumnya seperti hukum masjid. Jadi kalau memang musola itu hukumnya seperti hukum masjid, maka sama. Mau pilih yang jauh berarti dia nambah pahala setiap langkahnya. Kalau mau ngambil yang dekat berarti termasuk orang yang memakmurkan masjid. Nah, kalau memang musola itu sama hukum masjid. Seperti tadi, tanah yang diwakafkan untuk masjid maka dihukumi masjid. Walaupun namanya musola, walaupun namanya langgar, tetap masjid itu. Sholat masuk ke dalam musola itu sholat tahiyatul masjid. Nah, kenapa Bapak sholat tahiyatul masjid? Ini kan musola. Iya, ini sudah diwakafkan oleh tuannya dulu untuk masjid. Aku tahu betul sejarah tempat ini, maka aku sholat ini seperti hukumnya masjid. Maka tadi, kalau milih yang jauh berarti dia milih langkah yang banyak. Nah, kalau seandainya tidak ke ujung Lembang, ngambil yang dekat, maka dia tetap seperti orang yang memakmurkan masjid rumah Allah. Sama dua-duanya istimewa. Nah, yang tidak istimewa itu masjid para musola dekat tidak pernah muncul. Nah, itu masalah itu. Walhasil. Jadi kalau masih ke masjid musola baguslah itu dah. Walhasil. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu pertanyaan, mohon kiranya adil maupun adilannya tentang waktu yang sangat singkat antara maghrib dan isya. Ada 6 rakaat sholat awabin. Nah, masih banyak keraguan bahwa dalilnya di mana? Karena umur masih muda, maaf, artinya belum dapat dalilnya, harus belajar kita. Mohon penjelasannya untuk dapat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jadi hadis tentang sholat awabin, sholat 6 rakaat antara maghrib dan isya. Nah, apakah ada dalilnya? Ada. Kita baca hadisnya. Hadisnya sahih. Nah, saya baca dalam kitab Al-Mujarrabah fil amal wa ilailah misalnya. Nah, ada hadisnya. Insyaallah bulan depan kita bawakan hadisnya karena hadisnya lumayan panjang. Siapa orang yang makna hadisnya seperti ini. Siapa orang yang sholat 6 rakaat. Nah, setelah sholat maghrib, sebelum dia berbicara, sebelum dia ngomong apapun yang tidak manfaat, maka pahalanya itu seperti orang ibadah 12 sanah, 12 tahun. Itu hadisnya. Siapa orang yang sholat 6 rakaat setelah maghrib, sebelum dia berucap, sebelum dia ngobrol, maka dapat pahala seperti orang ibadah selama 12 tahun. Masya Allah, itu besar pahalanya. Nanti insya Allah kita akan datangkan hadisnya. Nah, kita bawakan kitabnya. Walhasil. Jadi terkadang amalan yang kita tidak tahu dalilnya, jangan ngomong tidak ada. Cari dulu. Saya dulu penasaran juga, apakah ada nih ya? Kita cari-cari sampai kita beli kitabnya. Walhasil kita cari, ketemu. Alhamdulillah. Jadi kita yakin. Saya pribadi kalau tidak ada majelis ba'dal isya'in antara maghrib dan isya, itu sholat kita amalkan 6 rakaat. Jadilah nambah umur. Masya Allah, nambah umur berkah 12 tahun. Umur kita memang pendek, tapi bisa diperpanjang dengan ibadah. Masya Allah. Walhasil. Jadi ada hadisnya Pak Haji. Nah, jangan ragu lagi. Kalau yang ngamalkan, ngamalkan. Walhasil. Jangan ngomong bid'ah, dikit-dikit bid'ah.
Walhasil, kalau tidak tahu ngomong tidak tahu. Walhasil, jangan nyalahkan orang yang tahu. Walhasil, wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah berkahi